Saya meyakini bahwa sesungguhnya ada suatu target pertumbuhan di dalam Kristus yang Bapa tetapkan untuk setiap kita. Efesus 1 ayat 4-10. Permasalahannya, hingga sekarang ada banyak orang percaya yang tidak mencapai target pertumbuhan seperti yang Bapa harapkan. Ada lebih banyak orang percaya yang memiliki hidup yang tidak akurat atau luput dari sasaran, sehingga kehidupan orang percaya yang seharusnya berfungsi untuk membawa dampak atau perubahan, menghadirkan kerajaan sorga dalam hidup sehari-hari, justru memunculkan realita yang sebaliknya. Hidup egois dan hanya sibuk mengejar kepentingannya sendiri. 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Iblis telah berhasil mempergunakan pengaruh kuasa dosa yang membuat orang jadi egois, kuasa hari yang jahat maupun masa yang sukar dan berbagai pekerjaan roh-roh dunia yang lain untuk mencetak kehidupan semua manusia di muka bumi ini, termasuk orang-orang percaya, untuk terus memanifestasikan kehidupan yang tidak berdampak. Itu sebabnya saya meyakini Bapa terus mencari orang-orang yang memang bersungguh hati mencari Dia, rela mati dari dosa dan hidup hanya bagi Dia, untuk kemudian Dia bawa memasuki kelas akselerasi sehingga mengejar ketertinggalan yang Ia miliki. Tuhan akan mengembalikan semua yang sudah iblis curi dari hidup kita, dan pada saat yang sama memberikan semua yang memang sudah menjadi porsi kita untuk mulai dapat kita nikmati atau raih pada hari-hari ini. Kelas akselerasi tersebut secara khusus akan membawa kita untuk mulai alami proses pembentukan yang mencetak jati diri kita yang baru di dalam Kristus. Dia akan mempergunakan firman-Nya untuk mencetak kita menjadi sosok pribadi seperti yang Dia sudah rancangkan dari sejak dunia belum ada. Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yang pertama, firman yang kita terima dari Tuhan adalah merupakan bahan dasar untuk mencipta dan mencetak jati diri kita yang baru di dalam Kristus. Dari berbagai prinsip kebenaran yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita pada hari-hari ini, saya mendapati bagaimana Bapa betul-betul membawa kita alami kelas akselerasi di dalam Dia. Bapa menyatakan bahwa jati diri kita yang sesungguhnya, kita bukanlah manusia biasa, kita adalah ciptaan baru. Dan sebagai ciptaan baru, kita ditetapkan untuk menjalani hidup secara berbeda. Kita hidup dalam kerajaan-Nya yang tak tergoncangkan. Sebagai ciptaan baru, sudah sewajarnya untuk kita terus mengejar realita Tuhan dan penggenapan rencananya secara mati-matian, gila-gilaan dan habis-habisan. Tanpa menjadi mati-matian, gila-gilaan dan habis-habisan, kita tidak sedang mengeluarkan buah-buah kerajaan. Dengan terus bertekun mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan dalam kedaulatannya, Dia akan mengkondisikan hidup kita jadi berpengaruh dan berdampak bagi orang banyak, bagi kota dan bangsa. Kita adalah orang-orang yang dengan tekun terus membangun pikiran Kristus atau logika ilahi, sehingga kehidupan iman yang kita miliki otomatis terus bertumbuh, memposisikan kita untuk hidup dalam roh yang selalu berkemenangan, melangkah dari satu titik kemuliaan ke titik kemuliaan yang lebih besar lagi. Yang kedua, firman yang kita terima dari Tuhan mengandung suatu kehidupan yang ilahi, yang akan atau harus menggantikan kehidupan manusiawi yang selama ini kita jalani. Suka tidak suka, sadar ataupun tidak, selama ini bahkan dalam keberadaan kita sebagai orang percaya, kita masih cenderung menjalani perjalanan hidup kita dengan mengandalkan kehidupan yang manusiawi. Standar yang kita terapkan atas hidup kita adalah standar yang lahiriah, yang memang banyak dipakai atau diterapkan oleh manusia kebanyakan. Misalkan, kita masih terus menganggap wajar jika seseorang atau orang percaya masih menjalani kehidupan yang duniawi atau kedagingan. Kita berkata, ya namanya juga Kristen yang masih baru. Padahal bagi orang yang memang sudah lahir baru atau menjadi ciptaan baru, seharusnya mereka menjadi orang-orang yang memiliki hati yang tertuju kepada kebenaran. Mereka menolak kehidupan daging atau duniawi.
Kita masih anggap wajar jika ada orang percaya yang karena satu dan lain hal menjadi khawatir akan pemenuhan kebutuhannya. Kita bilang semua orang juga akan alami hal yang sama. Padahal Bapa sendiri menjanjikan jika orang percaya mengutamakan kerajaan sorga, maka semua kebutuhan mereka otomatis akan Dia cukupi secara ilahi. Ada suatu kehidupan yang ilahi yang Bapa sediakan bagi kita yang mau menerima firman-Nya. Kita mau menyatukan hidup lahiriah kita ini dengan firman-Nya sampai firman-Nya itu atau kehidupan yang ilahi yang ada sungguh-sungguh menelan habis kehidupan lahiriah yang selama ini kita miliki. Sudah sewajarnya untuk orang percaya tidak akan pernah lagi merasa khawatir akan hari esoknya. Sudah sewajarnya untuk setiap orang percaya makin jauh dari masalah. Justru hidupnya makin di-establish oleh Tuhan, dituntun untuk mengetahui tujuan hidupnya dan diberi kuasa untuk berfungsi sesuai dengan tujuan hidup serta kuasa anugerah yang bekerja dalam hidupnya. Bersiaplah untuk mengikuti tuntunan Roh yang akan membawa kita memasuki kelas akselerasi. Dia akan memakai firman-Nya untuk terus menekan agar ada sidik jari tangannya mencetak hidup kita jadi sosok pribadi seperti yang sudah Dia rancangkan. Memiliki kehidupan sehari-hari yang akurat, kuat, berdampak, dan memperkenan hati Bapa. Amin.